Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan untuk besok ya, tanggal 2 Mei 2024. Soalnya tanggal 1 ini tanggal merah ya, jadi market libur. Sebelumnya disclaimer dulu. Yang pertama kita akan cek dulu untuk indeks IHSG hari Selasa kemarin itu naik cukup tinggi untuk IHSG, masih ditutup hijau ya. Tak kirain mau koreksi dulu, ternyata langsung hijau, naik 1,1% ke level 7.234 ya. Level sini tadi sempat nyentuh level ini sih 7260-an ya, tapi turun lagi dan kelas di area resistennya ya. Harga penutupan ini itu area resisten untuk IHSG, jadi mungkin untuk besok kalau langsung dibuka hijau ya, untuk IHSG itu resisten selanjutnya di 7.290. Ini resisten selanjutnya untuk IHSG kalau langsung dibuka hijau. Tapi kalau merah koreksi, supportnya ada di 7190. Ini udah jadi area support untuk IHSG. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari kemarin ya, tanggal 30, secara keseluruhan sih untuk aslinya masuk ya, net buy, tapi nggak di saham Bank BRI ya. Walaupun hari ini Bank BRI sempat naik cukup tinggi tadi ya, di awal-awal market itu bahkan sampai 45% kan, itu cukup tinggi untuk saham Bank BRI, tapi aslinya masih net sell walaupun nggak sebanyak yang kemarin-kemarin. Jadi hari ini mungkin sebagian investor asingnya ada yang masuk dengan nilai yang cukup banyak untuk jaga harga di saham Bank BRI ya. Untuk asingnya net sell 104,6 sih. Kalau kita lihat nilai transaksi 2,8 triliun, ini hitungannya nggak terlalu banyak ya keluarnya, walaupun secara keseluruhan untuk hari kemarin ya ini paling banyak dijual asing secara nilai Bank BRI ya. Tapi naik, kita nanti akan cek lebih detail lagi siapa yang jaga harga untuk saham Bank BRI. Selain di saham Bank BRI, untuk asingnya juga keluar di Telkom, MTK, Isat, Mayora ya. Kemudian yang paling banyak dibeli asing Bank Mandiri, malahan koreksi ya untuk saham Bank Mandiri hari ini. Kemudian BBCA, walaupun di awal market hijau tapi habis itu koreksi turun, tapi asingnya masih masuk. Net B 203,9 M di saham BBCA. Di Bank Mandiri net B 300,1 M. Kemudian di Pegas ya, hari ini terbang cukup tinggi, itu diserai asing masuk 90,6 M ya. Semoga aja pertanda bagus ya untuk saham Pegas, mulai uptrend. Kemudian masuk juga di saham Brand, masih masuk 56,2 M. Kemudian TPA, ASI, ONTR asingnya masuk. Kalau melihat asingnya hari ini net buy dan udah nggak sebanyak yang kemarin jualan di saham Bank BRI ya. Mudah-mudahan untuk besok ini untuk IHSG bisa rebound naik ya, tapi kalau langsung merah ya jangan buru-buru entry sih, lihat situasi dan kondisinya. Oke, itu untuk indeks IHSG. Coba kalau kita cek untuk indeks globalnya hari ini bukan hari ini sih, kemarin ya, hari kemarin tanggal 30. Untuk indeks US ini masih running trade ya, merah semua. Hati-hati kalau misal kelas merah. Dan untuk indeks Eropanya juga ini merah. Untuk indeks Asia emang hari kemarin sebagian besar hijau ya, tapi kalau misal ini indeks US merah ya, hati-hati untuk IHSG di awal market ya untuk besok tanggal 2. Oke, itu untuk indeks IHSG. Kembali lagi disclaimer, untuk saham yang pertama kita akan cek dulu untuk saham BBCA dulu ya. Tadi pagi, nah ini kan kita buat jam 1 dini hari ya, jadi agak gimana gitu ya mau menyebutkan hari. Kemarin lah ya, kemarin pagi itu untuk BBCA open gap atas, opennya di 10.050, cukup tinggi, jadi langsung dibuka hijau, kemudian gagal bertahan di atas 10.000, malah turun close di harga penutupan yang hari sebelumnya. Jadi ya walaupun asingnya masuk ya, tapi kalau harganya masih gagal breakout ya, ada potensi ini masih akan konsolidasi di range area 9.725an ke atas.
Kalau kita lihat untuk transaksinya, aslinya sih masuk untuk kemarin tanggal 30 itu masuk cukup banyak lagi ya. 203,9 M. Coba kita lihat lebih detail. Untuk saham BBCA. Ini tanggal 30 April ya. Asingnya lebih banyak yang masuk secara nilai, walaupun yang jualan paling banyak juga asing ya. Jadi untuk transaksinya didominasi asing seperti biasa, asingnya NetBuy. Untuk hari ini yang keluar, bukan hari ini, kemarin ya, kemarin tanggal 30 April, itu yang keluar untuk asingnya paling banyak ZP. NetBuy 169,2 M nih ZP versi asing. Selain ZP ada BK, YU, KZ juga keluar. Kemudian yang masuk ada DX. DX ini malah 100% transaksinya buy ya di saham Bank BCA. DX versi asing akumulasi di harga atas ini ya. AVG buy-nya untuk DX versi asing hari kemarin di saham Bank BCA di level 9876. 9.870 ya, di sini sih lumayan di bawah ya. Mungkin untuk saham BBCA kalaupun turun itu kayaknya ada potensi mantul ya setelah berada di area 9725an ini. Mudah-mudahan harganya bisa bertahan di atas support 9725 untuk besok Senin. Kalau menurut saya sih malah ada potensi ini. Masih ini ya, sideways, ada potensi naik lagi, malahan nguji resistennya di 10.000 untuk besok. Bukan hari apa, tanggal Kamis ya, Kamis, besok Kamis. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Kalau turun, kalau mau entry bisa pertimbangan level 9725, 9.700, bahkan kalau bisa ke 9.700 ya, ada tanda-tanda pullback kalau mau entry ya, disclaimer. Oke, itu untuk saham BBCA ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BBRI yang hari ini cukup liquid ya, cukup fenomenal juga ya. Di pagi hari langsung dibuka hijau, open gap atas, kemudian terbang cukup tinggi, bahkan sempat nyentuh level 5.050. Tapi menjelang close market turun ya. Di awal-awal itu emang ngegas untuk saham Bank BRI. Mungkin yang pertama karena secara teknikal ini harganya udah berada di area support kuat ya, udah di area support kuatnya. Kemudian yang masuk untuk hari ini di saham Bank BRI, yang masuk paling banyak BK ya, BK NetBuy 257 M ya, dan BK yang masuk ini juga versi asing sih. Kemudian hari ini yang asingnya yang keluar ada YU. Cukup banyak 329,7 M. Kemudian KZ, TPAG juga keluar. Masih ada yang keluar cukup banyak sih di saham Bank BRI untuk asingnya. Untuk YO AVG sell-nya itu ada di 4956. 4956 ya, di sini ada potensi, itu ada kemungkinan itu sih yang bikin Bank BRI hari ini turun setelah menyentuh level 5050 ya si YU ya, karena AVG-nya ini mendekati harga penutupannya. Oke, itu untuk saham Bank BRI ya. Kalau lihat transaksinya sih sebagian masih ada yang keluar, tapi karena secara teknikal ini udah berada di area bottom ya. Kalau secara teknikal ya mungkin akan konsolidasi dulu atau sideways ya mungkin ya. Tapi kalaupun naik resistennya di sini. Kalau mau entry buat swing ya bagusnya kemarin itu ya, ketika harga saham Bank BRI berada di area support 4.750. Ini masih jadi area supportnya untuk saham Bank BRI. Jadi misal tiba-tiba besok itu ada asingnya distribusi banyak lagi, ada potensi nguji area support ini. Nah, itu kesempatan buat teman-teman yang mau entry lagi di saham Bank BRI ya. Kemungkinan sih harganya juga enggak, mudah-mudahan misal jebol 4750 ya, semoga aja enggak terlalu dalam koreksinya, mengingat ini koreksinya juga udah cukup dalam ya, sejauh ini udah cukup dalam. Lihat aja, apalagi asingnya pun di harga sana udah ada yang berani masuk cukup banyak ya.
tadi BK masuk cukup banyak 200-an M. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Jadi sebagian investor asing pun juga masih optimis dengan saham Bank BRI, apalagi secara pendapatan juga masih bertumbuh walaupun di kuartal 1 ini kurang maksimal ya, nggak seperti biasanya. Bertumbuh cuman nggak seperti biasanya. Kalau biasanya kan cukup tinggi untuk pertumbuhan profit BBRI dari 55 ke 80, kalau dari 80 ke 102, ini dari 102 ke 105 naik sih, cuman nggak seperti biasanya. Jadi mungkin itu sih, lihat aja nanti laporan kuartal 2 nya, semoga bagus. Dan untuk saham Bank BRI ini masih di area bottom, jadi kalaupun mau entry di level harga saham ini, kalau tujuannya untuk jangka panjang investasi ya mudah-mudahan masih cukup aman ya, selama nggak jebol di bawah ini 4750. Kalaupun jebol di bawah itu ya, kalau di cut loss sayang ya, mending di hold aja dulu, jangan buru-buru average down, misal jebol di bawah 4750. Kalau menurut saya sih amannya seperti itu aja. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Kembali lagi disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. Hari ini minus 0,36%. Di awal market bahkan merah loh untuk saham Bank Mandiri, itu dibuka merah dulu. Jadi setelah kemarin tanggal 29 April itu gagal breakout, hari Selasanya itu open gap bawah, naik mencoba breakout lagi tapi belum berhasil. Kalau kita lihat transaksinya sih sebenarnya aslinya masuk ya, cukup banyak lagi nih, 300,1 M di saham BMRI kemarin. Net B 300,1 M. Kalau kita lihat lebih detail, ada AK net B 361,9, kemudian RX net B 155,3, YU net B 30,8 M, dan yang jualan hari ini di saham Bank Mandiri ZB 172 itu ZB versi lokal dan asing ya. Kalau untuk ZB asingnya sendiri net sell 162,7 M. Kalau kita lihat untuk asingnya sih masih net B ya, jadi mudah-mudahan aja untuk besok atau beberapa hari ke depan lah itu bisa konfirmasi breakout di atas 6.950 ya, 6.950, 6.975 itu area resisten terdekatnya untuk saham Bank Mandiri. Semoga aja bisa konfirmasi breakout dan naik lagi lebih tinggi untuk saham Bank Mandiri. Kita lihat aja untuk besok ya. Kalau mau entry di harga saat ini, kalau tujuannya untuk trading atau swing kurang tepat ya, maksudnya kurang worth it lah. Tapi kalau untuk investasi jangka panjang dan yakin untuk saham Bank Mandiri ini bisa rebound atau bisa ATH lagi ya disclaimer ya, kalau mau nyicil ya, tapi kalau buat all in di harga saat ini ya kurang menarik sebenarnya ya, walaupun secara tren ini kan bullish, cuman ya gimana ya, nanggung gitu loh. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Bank Mandiri. Lebih worth it masuk di Bank BRI ya malahan ya, kalau melihat perbandingan saat ini antara Bank Mandiri sama Bank BRI. Walaupun Bank BRI itu masih di distribusi asing, cuman kemungkinan juga nanti masuk lagi, mudah-mudahan ya, selama nggak ada sentimen yang negatif banget gitu ya. Maksudnya negatif banget itu ya nggak terduga lah. Kalau masih wajar-wajar, nanti potensinya juga rebound naik lagi. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri ya. Untuk saat ini ya, ini mungkin untuk minggu depan semoga aja bisa breakout, atau untuk besok ya, maksudnya minggu inilah semoga aja bisa breakout. Tapi kalau gagal breakout, ada potensi ini kemungkinan juga masih akan sideways di range area 6675 ke atas ya. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan cek saham ASII. ASII ini hari kemarin ya mulai rebound naik lagi. Semoga aja bisa mulai uptrend sih. Naik 2,49%, lumayan ke level 5.150, bahkan sempat nyentuh level 5.225 ya untuk ASI kemarin. Tapi habis itu turun lagi dan close di level ini 5150. Kalau langsung hijau untuk besok, ya ini resistennya di harga tertinggi hari ini 5.225.
Coba kalau kita cek ya untuk transaksi ASII. Aslinya sih masuk, tapi kalau lihat nilai transaksinya 732, netbuy 50,5 M aja belum terlalu banyak ya. Minimal nggak distribusi lah. ASII. Kalau kita lihat tanggal 30 kemarin secara keseluruhan sih ada ZP ya yang masuk lumayan banyak 69,7 M. ZP versi asing, selain ZP ada BB, CC, AK versi asing yang juga masuk. Kemudian yang keluar BKYU. Untuk lokalnya sendiri net sell ya, AGR net sell 33,8 M. Kalau lihat transaksi ASII harganya udah di bawah, jadi kalau mau entry ya ini sih masih berada di area bottom ya, jadi disclaimer sih kalau tujuannya untuk investasi. Walaupun lebih bagusnya itu pas kemarin ya, berada di area support kuatnya 4.900 ya. Kalaupun besok koreksi turun, selama ini sih antisipasinya di bawah 4.900 aja ya. Kalau nggak mau cut loss ya jangan buru-buru average down, misal jebol 4.900. Kalau menurut saya sih kemungkinan kalau nggak sideways malah masih ada potensi naik ya. Untuk resisten kuatnya ada di 5.400, semoga aja bisa breakout dalam waktu dekat. Oke, itu untuk saham ASI. Coba kalau kita lihat kurang bagus ya sebenarnya ya, laporan kuartal satunya turun ini ya. Hati-hati ya kalau sampai performa ASI tahun 2024 ini menurun dan penurunannya itu cukup drastis, bisa jadi itu sentimen yang kurang bagus untuk harga saham ASI ya. Untuk pembagian dividennya Kamtet tanggal 13 ya, ini mendekati pembagian dividen dan dividennya masih lumayan loh, masih nggak beda jauh dengan tahun kemarin 552 di bulan Mei juga ya. Untuk tahun ini 519 ya, nggak terlalu beda jauh sih, masih lumayan. Ada potensi menjelang Kamtet itu akan rebound dulu ya. Habis itu kalau melihat laporan kuartal satunya sih sebenarnya agak mengecewakan ya untuk saham ASI ini. Turun soalnya ya, padahal tahun-tahun sebelumnya itu mengalami kenaikan terus. Ya ini naik tapi di kuartal 1 2024 secara kuartalan tahunan ya itu turun. Jadi ya kurang bagus sih sebenarnya ini, mungkin dalam waktu dalam apa ya? Jangka pendek ada potensi rebound, tapi nanti habis mendekati Kamtet hati-hati ya. Kalau sekiranya ASI ini berat buat naik lagi lebih tinggi, yang udah floating profit mungkin ambil di harga kemarin 4.900 ya. Kalau mau diamankan disclaimer ya, tapi kalau diamankan sebelum Kamtet profitnya ya nggak dapat dividen, nanti habis Kamtet kalau takutnya itu apa, dividend trap ya. Walaupun kalaupun terjadi open gap bawah untuk saham seperti ASI di harga saat ini ya, setelah koreksi cukup dalam ya, harusnya nggak koreksinya itu maksudnya apa ya, habis bagi dividend trapnya itu nggak dalam-dalam banget ya. Mudah-mudahan sih seperti itu. Ini aja sih buat patokan 4.900, semoga nggak jebol di bawah itu setelah bagi dividen ya, setelah Kamtet. Soalnya kalau sampai jebol di bawah itu ya mending jangan buru-buru average down dulu di sisi di saham ASI kalau melihat laporan kuartal satunya kurang bagus. Oke, itu untuk saham ASI ya. Selanjutnya kita akan cek saham Telkom. Telkom naik 2,92% kemarin. Kelas di 3.170 di awal market open gap atas, koreksi turun dikit kemudian naik, kurang bagus ini ninggalin gap up. Kalau kita lihat untuk transaksinya, aslinya masih keluar 56,8 M. Terus siapa yang naikin? Tanggal 30 kemarin ya. Secara keseluruhan sih sebenarnya yang masuk sama yang keluar ini nggak beda jauh. Cuman yang
keluar itu didominasi broker-broker asing ya. Untuk asingnya sendiri yang masuk paling banyak BB RX2 broker ini aja. Untuk BB-nya netbel 84,6 M, RX-nya netbel 54,2 M. Kemudian yang keluar untuk asingnya ada AK, BKYU, KZ, ZB. Secara nilai lebih banyak yang keluar sih. Untuk lokalnya sendiri net Bay ya, cuman ada yang distribusi MG 57,9 M. Kalau lihat transaksinya sih kurang meyakinkan untuk besok Telkom bisa rebound tinggi ya. Tapi ya lihat aja besok sih di awal marketnya gimana. Kalau langsung dibuka merah ya jangan buru-buru entry. Tapi kalau buat teman-teman yang tujuannya untuk jangka panjang di saham Telkom ya santai aja dulu ya. Untuk harga saat ini mungkin nunggu ada sentimen yang bagus buat nerbangin saham Telkom. Ini ninggalin gap up sih, jadi ya ini juga gapnya cukup lebar, belum ketutup, tapi kalau misal merah itu ada potensi nutup gap ya. Untuk supportnya secara Fibonacci masih di sini sih 2860-70-an. Untuk besok kalau lihat transaksinya kayaknya ada potensi ini sih sideways dulu mungkin ya. Ya kalau mau entry sih sebenarnya agak nanggung, kalau untuk trading atau swing agak nanggung ya di tengah-tengah. Tapi kalau untuk jangka panjang kalau mau nyicil lagi sih ya disclaimer. Oke, itu untuk saham Telkom. Ya, selanjutnya oh ya, untuk laporan kuartal satunya apakah udah diupdate untuk saham Telkom? Kalau kita lihat di sini udah turun ya. Turun. Untuk selanjutnya kita akan cek saham habis Telkom Goto ya. Goto walaupun belum nggak terlalu liquid atau nggak terlalu rame, tapi kita bahas hari ini untuk saham Goto dibuka hijau dulu di awal market, kemudian koreksi turun. Untuk candlenya kecil, untuk tingkat volatilitasnya masih rendah, dan untuk transaksinya juga masih sepi ya, masih di level 150-an, di bawah 200-an M sih. Tapi ya masuk loh untuk aslinya 22 M tadi. Kalau kita lihat lebih detail tanggal 30 untuk asingnya ada yang akumulasi ya, yaitu BK versi asing netbel 59 M. Untuk lokalnya net sell, asingnya masuk. Harga sahamnya ya habis naik turun sih. Kalau kita gunakan Bollinger ya ini sih masih belum bisa breakout. Untuk resistennya di sini semoga aja besok ini untuk saham Goto bisa breakout di atas 65 ya. Kalau konfirmasi breakout dan bertahan di atas 65, target price-nya ke lumayan tinggi 70-an, 72. Tapi kalau malah merah ya mungkin harganya akan di area sini-sini aja dulu sih untuk saham Goto ya. Ya, untuk sekedar informasi aja ini untuk saham Goto sebenarnya yang paling banyak pegang itu malah investor asing ya. Cuman apa ya, untuk saat ini nggak terlalu rame, masih sepi. Nunggu lebih liquid atau lebih rame aja sih untuk saham Goto kalau mau entry buat trading ya. Untuk saat ini mending wait and see aja dulu. Oke, itu untuk saham Goto. Kalau untuk laporan kuartal satunya biasanya sih belum keluar. Oh udah ya, ruginya makin kecil loh, -1, tapi belum profit, masih rugi tapi ya masih kecil. Untuk per lembar sahamnya -1. Ya semoga aja ini bisa jadi sentimen positif ya, walaupun masih rugi tapi ruginya semakin kecil. Nggak tahu nanti kuartal-kuartal selanjutnya gimana ya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Goto. Semoga aja bisa breakout di atas 65 dalam waktu dekat ini. Tapi kalau masih belum bisa breakout, potensinya masih sideways sih. Kalau buat turun di bawah 55, turun ke 50 itu kayaknya apa ya, agak sayang ya. Bukannya sayang. Market cap-nya cukup gede ya. Jadi kalau tidur di 50 ya kayak gimana gitu ya. Oke, itu untuk saham Goto. Selanjutnya kita akan cek saham Pegas. Pegas hari ini terbang cukup tinggi, 10% lebih, 11% ya.
eh, bahkan untuk saham Pegas ini langsung open di atas resistennya untuk hari kemarin. Open gap atas, opennya di 1430, sempat koreksi turun tapi habis itu ditarik naik lagi. Cukup ini ya, di luar prediksi. Tak kirain ya naik sih, cuman tak kirain ini nggak sampai ninggalin gap up yang cukup lebar seperti hari ini. Ini satu area sendiri loh untuk pembukaan atau gapnya si Pegas ini. Jadi kemarin kan masih di bawah 1330 ya, hari ini langsung opennya di atas 1410, di atas resistennya yang kedua. Berarti untuk hari ini ya, ini untuk supportnya 1410 ini udah jadi support untuk saham Pegas. Dan kira-kira kalau masih naik ya, itu resistennya ada di sini di 1495. Kalau kita lihat untuk transaksinya sih emang aslinya masuk ya, masuk terus di saham Pegas, apalagi kemarin itu masuknya cukup banyak ya hitungannya. Yang masuk ada AK, ZP, RX, BK, kemudian yang keluar satu broker aja ini yang paling banyak 1,4 M. Jadi diakumulasi oleh asing, lokalnya jualan. Untuk lokalnya yang masuk ada KZ sih, 100% buy untuk KZ versi lokal di saham Pegas ya. Jadi untuk besok sih mudah-mudahan masih bisa bertahan di atas 1400 ya, buat patokan 1400 ini kalau koreksi turun. Tapi kalau langsung hijau dan bisa breakout di atas 1490-an ya, nggak menutup kemungkinan bisa ke 1600-an loh untuk saham Pegas. Memang secara tren sih harusnya kalau nggak ninggalin gap up cukup bagus ya untuk Pegas ini, cuman karena ini ninggalin gap up yang cukup lebar, hati-hati aja kalau ada sedikit sentimen negatif, ada potensi langsung terjun sih untuk saham Pegas. Tapi untuk besok sih mudah-mudahan ya ini masih bisa naik lagi, soalnya naiknya saham Pegas ini disertai asing masuk, dan setelah sekian lama asingnya itu cenderung keluar kan, ketika harganya koreksi turun waktu itu, ketika sideways pun asingnya juga keluar. Tapi ketika asingnya mulai masuk lagi di saham Pegas, sedikit-sedikit naik cukup tinggi, kemudian koreksi wajar, dan ini breakout di atas swing high-nya kemarin, higher high ya 1410 berhasil breakout. Oke, itu untuk saham Pegas. Mudah-mudahan untuk besok bisa breakout di atas 1495 dan naik lagi. Tapi kalau gagal breakout mungkin akan sideways dulu. Kalau kita lihat untuk laporan kuartal 1 untuk saham Pegas, apakah udah diupdate? Udah ya, dan naik ya. Ya mungkin karena ini sih sentimennya bagus ya, pendapatannya naik, dan ini estimasi IPS tahun 2024, estimasi aja ya, semoga aja bisa kecapai, naik 317 ya. Lihat aja nanti laporan kuartal 2, 3, 4 nya gimana ya. Evaluasinya masih nggak terlalu mahal, ada kenaikan performa pendapatan, mudah-mudahan itu bisa bikin saham Pegas mulai uptrend. Oke, itu untuk saham Pegas. Selanjutnya kita akan cek saham PTBA. Hari ini naik 1% lebih ke level 1% aja sih, nggak lebih. Jangan ke level 3030 ya. Untuk resistennya masih di sini 3160, semoga aja bisa breakout ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya, PTBA untuk transaksinya hari kemarin itu 43 M-an, untuk aslinya net sell 300-an juta. PTBA. Kalau kita lihat lebih detail tanggal 30. Sebenarnya sih ada yang distribusi malahan ya kemarin, yaitu CC versi asing dan lokal sih. Untuk CC asingnya net sell 3,4 M, CC lokalnya net sell 8,2 M. Untuk saham PTBA kalau kita lihat di sini, untuk saham PTBA RUPS-nya tanggal 8. Mungkin bahas dividen ya paling. Yang dibagikan biasanya beberapa tahun terakhir ini 100% ya. Jadi kalau tahun 2024 ini 2023 kemarin profitnya dibagikan semua untuk dividen ya ini. Ya semuanya 530.
Kalau kita lihat sebenarnya masih punya hutang ya untuk saham PTBA ini, juga hutangnya hitungannya nggak kecil kalau kita bandingkan dengan sektor atau kompetitornya ya. 80% ya untuk DER-nya, rasio hutang terhadap modal cukup gede sih, kayaknya sih ini nggak sampai 100% ya. Cash rasionya juga udah nggak terlalu gede lagi, jadi mungkin ini sih kalaupun naik itu kayaknya masih kurang kuat ya untuk sentimennya. Misal nanti bagi dividen setelah breakout di atas 3160 ya kayaknya nggak tinggi-tinggi banget sih. PTBA, coba kalau kita lihat transaksi lebih detail ya, ini sih di distribusi oleh CC. Untuk besok sih hati-hati aja ya, mungkin untuk saham PTBA akan sideways dulu menjelang RUPS. Nanti kalau RUPS-nya bagus sentimennya ya, mudah-mudahan bisa breakout di atas 3160. Oke, itu untuk saham PTBA. Selanjutnya kita akan cek saham cuan ya. Cuan naik lagi untuk hari ini. Kita kirain mau koreksi naik turun dulu, ternyata naik ya. Naik 4,20% ke level 7.450. Secara teknikal untuk resistennya misal besok masih naik itu ada di 8.000 ya. 8.000 itu resistennya dan supportnya di 6.600-an. Kalau kita lihat untuk transaksinya cuan aslinya masuk 12,8 M. Untuk cuan ini lumayan didominasi asing ya. Emang ini sih sebagian besar sahamnya juga punya asing kalau nggak salah. Untuk saham cuan secara keseluruhan yang di market makernya untuk kemarin tanggal 30 CC nilai transaksinya 30,7 M dan net biaya 130-an juta. Ya sebenarnya nggak ada yang akumulasi banyak-banyak banget ya. BB sini yang 100% transaksinya baik, BB sama KZ. BB KZ versi asing ya. Untuk BB-nya versi asing, KZ-nya juga versi asing, 100% transaksinya baik. Jadi asingnya net buy, lokalnya jualan. Untuk besok sih ya lihat aja ya, kalau naik ya target price-nya di 8.000 ini gagal breakout mending diamankan yang udah floating profit, takutnya gagal breakout koreksi turun lagi. Oke, itu untuk saham cuan. Selanjutnya kita akan cek saham BRPT yang harganya naik lagi. Hari kemarin naik 6,81%, lumayan tinggi ke level 120. Secara teknikal untuk resistennya misal besok masih naik itu ada di 160 ya. Jadi kalau naik pantau aja level 160 ini apakah bisa breakout atau tidak ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya untuk saham BRPT BK akumulasi 30,8 M ya, ini sih diakumulasi oleh BK jadi harga sahamnya naik. Kalau melihat transaksinya ada yang akumulasi seperti ini BK, ZPAK kan asingnya masuk ya di saham BRPT hari kemarin, lumayan loh 40,2 M. Mudah-mudahan masih bisa naik ya untuk saham BRPT. Target price-nya yang pertama ya di sini 160, gagal breakout diamankan aja, tapi kalau berhasil breakout resistance selanjutnya ke 1150. Oke, itu untuk saham BRPT ya. Dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.